لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد صلى على محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وعلى أصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita duduk di minggu ini bertemu kembali dalam pengajian kita seputar Mahdawiyah, yaitu seputar Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif. Semoga kita ditambah ma'rifah kita, pengenalan kita tentang imam zaman kita, yaitu beliau Al-Muntadhar Ibn Al-Hasan Al-Askari. Di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang hadis para a'immatuna seputar alaim hatmiyah, tanda-tanda pasti kemunculan sahibul asri wal zaman. Karena beliau dibagi menjadi dua bagian, ada tanda-tanda pasti dan tidak tanda yang bukan pasti. Kita sampaikan ada 5 hatmiyat, ada tanda 5 yang pasti daripada sebelum kemunculan sahibul asri wal zaman. Kemarin kita sebutkan ada As-Sufyani, kemudian ada Al-Yamani, kemudian ada Khas fil Baida, kemudian ada An-Nida atau Sayhah, kemudian Qatlu Nafsiz Zakiyah. Yaitu 5 tanda ini yang kita bahas masih seputar Sufyani, yaitu siapa Sufyani, nasabnya, kriterianya, biografi dia, kenapa disebut dengan Sufyani telah kita kaji dalam beberapa kali pertemuan. Kemudian kita jelaskan kembali bahwa semua tanda-tanda itu adalah bisa terjadi badak di dalamnya, akan terjadi atau tidak, semua fi'il billah. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Kalau Allah berkehendak akan menghapus semua, bahkan alaim yang hatmiyah, bahkan tanda-tanda yang pasti. Kalau Allah berkehendak dan akan menghapusnya dari tanda-tanda tersebut, maka akan menghapuskan tanpa tanda-tanda tersebut. Lalu para ashabul a'immah bertanya, bagaimana ya ibn Rasulullah, wahai imamin al-baqir atau imamun as-sadiq, kalau memang yang alaimil hatmiyah saja bisa berubah, tanda-tanda yang pasti tiba-tiba bisa aja tidak terjadi, akankah Al-Mahdi jangan-jangan juga Allah tidak akan munculkan sahibul asri wal zaman? Kalau ada badak, akankah terjadi badak pada Al-Imam Al-Mahdi? Dikatakan bahwa tanda-tanda tadi termasuk hatmiyat, yakni al-makhtumat, yang pasti. Akan tetapi Al-Mahdi minal mi'ad. Al-Mahdi termasuk bagian daripada mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti bahwa kalau Al-Imam Al-Mahdi tidak akan pernah terjadi badak. Pasti Allah akan munculkan fi akhir zaman mata. Nah, pertanyaan mata inilah yang tidak diperkenankan, karena itu ilmunya ada di sisi Allah. Ilmuhu indallah, karena Al-Imam Al-Mahdi adalah sirrun min asrarillah. Sehingga yang kita kaji adalah Mahdawiyah seputar dengan tanda-tanda alaim Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif begitu banyak. Akan tetapi permintaan daripada habaibuna sadatuna, malam ini kita akan membahas seputar dengan Syahrul Rajabil Asab dan berbagai macam sosok-sosok kelahiran kita yang ada daripada bulan Rajab yang mulia ini. Bulan ini disebut dengan bulan Al-Asab, yaitu tuangan berbagai macam rahmat Allah. Namanya saja adalah asab, dari kata sabba yasubbu sabban, lianna rahmatullah sabban fi, rahmatnya Allah dituangkan. Ini bulan penuh tuangan rahmat Allah tabaraka wa taala.
Di sisi yang lainnya terkadang disebut dengan Rajabil Asam, yaitu Rajab yang summun, yakni farid, tidak ada yang sampai pada kemuliaannya bulan-bulan yang lainnya, melainkan disebutkan mutanahiyatus syaraf, salah satu Ashhurul Hurum yang tersendiri. Kita memiliki Ashhurul Hurum yang bareng-bareng, yang sendirian, yaitu hada syahr, syahrul Rajabil Asam adalah Syahrullahil Hurum min Ashhurul Hurum, termasuk bulan yang Ashhurul Hurum, sehingga disebut dengan Asam. Ada yang mengatakan Asam yang lainnya disebut Asam karena diambil dari kata summa, yakni tidak terdengar apapun, atau tuli, artinya tidak terdengar di dalamnya peperangan dan suara besi yang bertalunan, peperangan dan genderan perang. Mereka li hurmati hadha syahr, orang Arab, orang jahiliyah, orang semuanya, Quraisy dan Qahtani wal Arabi wal Quraisy, semuanya berhenti kalau sudah mulai masuk Rajab. Li hurmati hadha syahr, dijadikan termasuk min Ashhurul Hurum, yakni hurimat fihil qital, diharamkan di dalamnya untuk melakukan peperangan. Juga terkadang disebutnya Rajabil Asab, Rajabil Asam, dan Rajabil Murajjab. Dan bulan ini hafilun bimawalidil a'immah, penuh dengan kelahiran-kelahiran buduril munira, rembulan-rembulan putra al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Awal bulan kita masuk di Rajab, langsung dituankan rahmat kebaikan kepada kita, lahirnya Al-Imam Al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alaih. Beliau fi ghurrati syahri Rajab, tanggal 1 beliau lahir, Al-Imam Al-Baqir. Pernah kita sampaikan di majelis ini bahwa Al-Imam Al-Baqir adalah sosok awalu Fatimi min Fatimiyin, awalu Alawi min Alawiyin, bahwa beliau adalah sosok pertama kali dari Alawi, yang kedua orang tuanya adalah Ali dan Fatimah, kedua orang tuanya adalah Alawiyin Fatimiyin. Kalau kakeknya yaitu siapa? Nafsur Rasul wa Ba'al al-Batul Ali bin Abi Talib adalah awalu Hashimi min Hashimiyin, karena beliau Al-Imam Amirul Mu'minin Ali, ayahnya adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, ibunya Fatimah bintu Asad ibn Hashim, sehingga Amirul Mu'minin awalu Hashimi, yang kedua orang tuanya ayah ibunya adalah Hashimiyin. Sedangkan Al-Imam Al-Baqir adalah awalu Alawi min Alawiyin, Alawi yang pertama dari keturunan Ali, yang kedua orang tuanya adalah Alawiyin Fatimiyin, yaitu siapa? Ayah beliau, ayahnya Al-Imam Al-Baqir adalah Zainul Ubbad Ali bin Husain As-Sajjad, dan ibunya adalah keturunan daripada Al-Imam Al-Hasan yang namanya Fatimah bintul Hasan, sehingga beliau adalah Majma'il Bahrain yang mempertemukan dua samudra Al-Hasani wal Husaini. Dari sinilah disebutnya para a'immatuna min jihatil ab, dari sisi ayah mereka adalah Husainiyun, dari sisi ibu mereka adalah Hasaniyun. Satu kemuliaan yang muncul dari sosok putra yang namanya Al-Imam Al-Baqir yang dilahirkan di awal Rajab. Tanggal 2 Rajabnya lahir Abu Ali Abul Hasan Ali Al-Imam Al-Hadi salawatullahi wa salamuhu alaih, yaitu kelahiran Al-Imam Al-Hadi tanggal 2 Rajab, syahadahnya tanggal 3 Rajab. Siapa? Dikenalnya dengan Abul Hasan As-Salis. Masya Allah, kita memiliki a'immatul azhar, semua kunyahnya diawali, kunyah itu adalah gelar yang diawali dengan abun atau ummun. Ab misalnya memiliki anak namanya Hasan, maka disebutnya Abul Hasan. Memiliki anak Fatimah disebutnya Ummu Fatimah, wahakada. Itu disebutnya dalam bahasa Arab kunyah. A'immatuna isna asyar, 5 dari a'immatuna kunyahnya, gelar kunyahnya adalah Abul Hasan. Ada 5 imam. Yang pertama adalah Amirul Mu'minin salawatullahi wa salamuhu alaih, beliau Abul Hasan Amirul Mu'minin Ali. Abul Hasan yang kedua adalah Al-Imam As-Sajjad, beliau adalah dikenal dengan Abul Hasan. Kemudian Abul Hasan yang ketiga adalah Al-Imam Musa Al-Kadhim. Abul Hasan yang keempat adalah
Al-Imam Ar-Ridha, putra dari Imam Musa, yaitu Abul Hasan Ali ibn Musa Ar-Ridha. Dan yang kelima, Abul Hasan yang kelima adalah Al-Imam Al-Hadi, Al-Imam Ali ibn Muhammad Al-Hadi, salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Sehingga kalau kita membaca riwayat atau membaca tawassul, begitu banyak ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, semua mereka Abul Hasan. Akan tetapi kemarin ada yang bertanya, kenapa kok Al-Imam Musa? Kalau kita perhatikan semua mereka namanya adalah 5 sosok imam ini, 4 di antara mereka yang Abul Hasan namanya Ali. Ali pertama Amirul Mukminin, Ali kedua As-Sajjad, Ali ketiga Ar-Ridha, Ali keempat adalah Ali Al-Hadi. Semuanya Ali. Kemudian Al-Imam Musa Al-Kadhim, nama beliau juga dikenal dengan Abul Hasan Musa bin Ja'far. Yang kita baca dalam tawassul, ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, begitu banyak 5 a'imah tersebut. Sehingga kalau kita membaca di dalam riwayat, kemudian mendapati di situ diriwayatkan an fulan an Abil Hasan al-Awwal, maka yusraf, itu ditujukan untuk Al-Imam Musa Al-Kadhim, salawatullahi wa salamuhu alaih, yang juga syahadah beliau berada di bulan ini, bulan Rajab. Al-Imam Musa disebutnya Abul Hasan Al-Awwal, kemudian putranya Al-Imam Ar-Ridha disebutnya Abul Hasan Al-Thani, kemudian Al-Imam Al-Hadi disebutnya Abul Hasan Al-Thalis. Al-Imam Ar-Ridha dikenal Abul Hasan, memang beliau disebutnya Abul Hasan. Demikian pula Al-Imam Ali Al-Hadi, perawi yang meriwayatkan hadis, yang membawakan tentang nas, teks pembacaan kita ziarah Jami'ah Al-Kabirah, ziarah yang begitu luar biasa, aliyal madhamin, yang paling muktabar. Kita memiliki ziarat, berbagai macam ziarah yang begitu banyak. Salah satunya adalah ziarah bulan Rajab. 3 di antara yang paling muktabar daripada riwayat ziarat kepada a'immatuna. Ziarah pertama yang paling amtan, yang paling kuat, ziarah Aminullah, ziarahnya Amirul Mukminin salawatullahi wa salamuhu alaih. Assalamu alayka ya Aminullah fi ardih wa hujjatahu ala ibadah, dan lanjut sampai akhir. Ziarah Aminullah paling amtan, diriwayatkan dari Al-Imam As-Sajjad. Yang kedua adalah ziarat, termasuk ziarah yang paling kuat matnan, dilalatan wa sanadan, adalah ziarah yang diriwayatkan dari Al-Imam Ali Al-Hadi, salawatullahi wa salamuhu alaih, yaitu ziarah Jami'ah Al-Kabirah. Kemudian ziarah yang ketiga disebutnya ziarah Rajabiyah, yang dikenal dengan ziaratil Battah. Barang siapa manzar al-Husain fi awali min syahri Rajab, atau fi nisfi Rajab, atau fi syahri Rajab, ghafarallahu lahu dunubuhu battah. Sehingga dikenal dengan ziaratil Battah, pengampunan dosa secara totalitas, semuanya dihapus dosanya siapa yang mengaturkan salam dan mengucapkan ta'zim ziarah kepada Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain salawatullahi wa salamuhu alaih. Sehingga bulan ini, bulan Rajab, pertamanya kelahiran Al-Imam Al-Baqir, hari keduanya, tanggal 2-nya kelahiran Abul Hasan Al-Salis, Al-Imam Ali ibn Muhammad Al-Hadi. Tanggal ketiganya adalah syahadah beliau Al-Imam Al-Hadi di tahun 40 tahun berikutnya setelah kelahiran, karena beliau wafat ketika 40 tahun. Kemudian setelah itu ada kelahiran Al-Imam Al-Jawad pada tanggal 10-nya, yaitu Abu Ja'far As-Sani. Kita memiliki Abul Hasan 5 a'immah, Abu Ja'far 2 imam, 2 imamain Al-Karimain Al-Jalilain. Abu Ja'far yang pertama adalah Al-Imam Al-Baqir. Beliau dikenal dengan Abu Ja'far karena memiliki putra namanya Ja'far. Beliau dikenal dengan Abu Ja'far Al-Awwal. Sedangkan Al-Imam Al-Jawad dikenal dengan Abu Ja'far As-Sani, Abu Ja'far yang kedua, yaitu siapa? Babul Murad Al-Imam Muhammad ibn Ali Al-Jawad salawatullahi wa salamuhu alaih. Dan pada setelah tanggal 10, tanggal 13-nya kelahiran sosok yang nahnu nuhibbuhu, sa'alu qalbi ayu nazilin bihi qultu. Mereka bertanya, siapa yang ada di hati ini? Hati ini dipenuhi dengan 3 huruf, sehingga yuwazzi'uha ala sa'iril jasad. 3 huruf itu mengalir dari awal ujung rambut kita sampai akhir dari tubuh kita, dan begitu seterusnya. Darah itu dibawa dengan 3 huruf
seorang nama ainun lamun yaun Ali, Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Beliau adalah khairul bashar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aliyun khairul bashar faman aba faqad kafar. Salawat salli ala wa ali Muhammad. Tanggal 13 Rajab, kelahiran Sayyidul Muwahhidin wa Imamul Muttaqin wa Amirul Mukminin علي عليه أفضل الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب. قد تمت لي بولايته نعم جمت أن تشكر. Sudah begitu banyak tamat li, tamat bagi kami semua yang memberikan wilayah cinta dan menjadikan imam sebagai imamnya, sebagai khalifah setelah Rasulullah, sebagai wasiyu Rasulullah. Tamat li bini'amin jammat an tushkar. Tidak bisa kita syukuri karena begitu banyaknya nikmat yang dituangkan mujarrad sekedar orang yang berwilayah kepada Ali bin Abi Talib salawatullahi wassalamuhu alaihi. Apa yang diberikan kenikmatan tersebut? Bil hifdhi minan naril kubra wal amni minal faza'il akbar. Aman daripada api neraka dan aman dalam keadaan keadaan yang menakutkan kelak yaumul qiyamah, faza'il akbar. Beliau siapa? Huwa kahfi min nuwabid dunya wa syafi'i fi yaumil mahsyar. Beliau adalah naunganku di dunia ini yang memberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan yang akan memberikan syafaat kita yaumul qiyamah ma'a liwa'il mahmud al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yaitu Ali bin Abi Talib salawatullahi wassalamuhu alaih. Ali bin Abi Talib. Tadi dikatakan faman aba faqad kafar, itu hadis Rasulullah. Ali khairul bashar, Ali sebaik-baik manusia. Siapa yang enggan dan tak meyakini bahwa Ali sebagai sosok yang paling baik dari manusia, faqad kafar, maka dia telah mengkufuri apa tentang kemuliaan Ali bin Abi Talib salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian di bulan ini setelah tanggal 13, tanggal 15-nya halak Muawiyah, hancurnya Muawiyah juga di hari 15, syahadahnya Aqilatu Bani Hashim, fakhrul mukhaddarat. Siapa? Zainab bintu Amirul Mukminin, Zainab al-Kubra salawatullahi wassalamuhu alaiha, juga syahid atau wafat di pertengahan bulan Rajab. Kemudian tanggal 16-nya keluarnya ibunda Amirul Mukminin Fatimah bintu Asad dari batni Al-Ka'bah. Kita semua tahu bahwa satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya manusia yang dilahirkan fi jawfil Ka'bah adalah Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Keluarnya kapan? 3 hari setelah tanggal 13, sehingga tanggal 16 bulan Rajab itu adalah keluarnya Fatimah bintu Asad, putri yaitu ibunda daripada Amirul Mukminin, membawa wajhuhu kal badril munir, yang wajahnya seperti rembulan keluar dari Ka'bah, min haitsu atat, dari mana beliau masuk disitulah beliau keluar, bukan melalui pintu Ka'bah melainkan syaqqa lahul jidarul Ka'bah, terbelah. Sampai saat ini orang-orang yang ada di sana berupaya menutupi goresan atau terbelahnya daripada Ka'bah, lakin aballah an illa an yutimma nura, kecuali Allah akan menunjukkan kemuliaan dan karamah Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Tanggal 16-nya keluarnya ibunda Amirul Mukminin Fatimah bintu Asad. Tanggal 18-nya wafat Ibrahim ibn Rasulullah. Tanggal 20-nya kelahiran putri Al-Husain Sakinah bint Al-Husain. Kemudian dan di Rajab ini tanggal 24, tanggal yang sama tersebut 24, dua kejadian besar yang sampai Rasulullah mengatakan la adri bi ayyi syai'in usar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Dua-dua ini adalah putra mukmin Quraisy Abu Talib, yaitu 24
bulan Rajab adalah tahun 7 Hijriah, terbukanya Khaybar pertama kali biyadi Aliyin alaihi afdhalus salati wassalam, dan di hari yang sama pulangnya kakanda Ali Ja'far pulang dari Habasyah menuju ke kota Madinah untuk bergabung dengan muslimin dan berjumpa dengan Nabi Allah Khatamun Nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, tidak tahu mana yang lebih membuat hatiku bahagia di bulan Rajab ini. Tuangan rahmat Allah ada di bulan Rajab. Tanggal 24 Rajabnya adalah terbukanya Khaybar yang dulunya adalah Yahudi, kemudian masuk Islam melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pulangnya Ja'far dari kota Habasyah, dari Afrika, kembali ke negeri Yathrib, ke negeri Madinatul Munawwarah, sehingga beliau mengatakan, la adri bi ayyi syai'in usar, mana yang menjadikan aku surur ala qalbi, mada bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Kemudian tanggal 25-nya syahadah seorang imam, babullah min abwabil hawaij, rahib Ali Muhammad, abid Ali Muhammad. Siapa? Alladhi dhulima fi dhulamil matamir, yang berada dari satu bagian basement bawah tanah ke bawah tanah yang lainnya, dipindahkan dari satu penjara ke penjara yang lainnya, yaitu Abu Ibrahim atau Abu Musa, Abul Hasan Musa bin Ja'far Al-Kadhim salawatullahi wassalamuhu alaih. Beliau syahadah diracuni pada tanggal 25 min syahr Rajab. Kemudian syahadah mukmin Quraisy Abu Talib ala riwayah tanggal 26-nya. Kita semua tahu bahwa tahun yang sama Amul Huzun buat Rasulullah, wafatnya Abu Talib dan wafatnya Sayyidatuna wa Maulatuna Ummul Mu'minin Khadijah. Sayyidah Khadijah dibuatkan tanggal 10 min syahri Ramadan. Semua kita tahu bahwa Abu Talib tasbiquha bi salasata ashhur, mendahului kematian Sayyidah Khadijah, wafat terlebih dahulu Abu Talib, maka beliau wafatnya 26 min syahri Rajab tahun 10 lil bi'sah. Nabi Muhammad 10 tahun jadi nabi dan rasul, dakwah, ammuhu wa kafiluhu mu'min sejati Abu Talib syahid dan wafat kembali ila malakutil a'la fi syi'ib Abi Talib. 2 bulan berikutnya diikutin dengan wafatnya ibunda daripada Ummul Mukminin Khadijah bint Khuwailid, sehingga 26 syahadahnya Abu Talib. 27 adalah Al-Mab'atsun Nabawi, atau yang lebih dikenal dengan Isra dan Mi'raj, bi'san Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 28 yaitu Khurujul Husain min al-Madinah ila Makkah. Hadhihi kulluha khairat, kulluha ma'ani wa anfas rahmaniyah yang ada di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan tuangan rahmat Allah, bulan istighfar, mausimul istighfar, syahru istighfar li ummati fa'aksiru fihi al-istighfar. Perbanyak istighfar. Kulluna mudnibun, semua kita, mahma kanu, mahma balagu, semulia apapun kita adalah tergelincir dalam kegelapan dosa. Maka bulan ini mausimuhu, musimnya, momennya kita kembali kepada Allah bulan ini. Fa'aksiru fihi, maka perbanyaklah di bulan ini ucapan astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Aku memohon istighfar dan memohon taubah padamu di bulan ini. Dan doa yang paling sering kita sampaikan, kita baca di setiap fi kulli awqati salawatina, setiap waktu salat kami. Seorang periwayat hadis yang begitu mulia, Muhammad ibn Dakwan, pernah kita sampaikan di majelis sebelum ini, mungkin di Nur Ali atau di majelis yang lainnya. Ketika masuk di bulan Rajab, ada seorang ini mewakili pertanyaan untuk kita semuanya. Jazahullah khair, pertanyaan karena beliau sezaman dengan Al-Imam Sadiq Ali Muhammad Ja'far bin Muhammad As-Sadiq salawatullahi wassalamuhu alaih, mempertanyakan pertanyaan yang mewakili kepada kita semua dan mendapatkan manfaatnya kita semua karena pertanyaan orang ini. Siapa? Muhammad ibn Dakwan, yang dikenal dengan Al-Bakka As-Sajjad, yang sering menangis dan sering sujud. Mulia orang ini, luar biasa.
biasa seorang perawi hadis, tanya beliau kepada Ibn Rasulullah Imam Ja'far, ya Ibn Rasulullah, hada Rajab, ini bulan Rajab, alimni fihi du'aan ad'ullaha bihi, ajarkan kepadaku doa yang selalu aku ulang-ulang selama bulan Rajab ini, wahai Imam As-Sadiq salawatullahi wassalamuhu alaih. Kemudian beliau mengatakan, uktub, tulislah wahai Muhammad ibn Dakwan doa yang biasa kita baca, ya man arjuhu likulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli syar, ya man yu'til katsira bil qalil. Wahai zat yang aku harapkan semua kebaikannya, wahai zat yang aku berlindung dari keburukannya, wahai zat yang memberikan segala sesuatunya, yu'til katsira bil qalil, memberikan sesuatu yang besar dengan amalan yang begitu sedikit. Amalan kita puasa fi syahri Rajab, taba'adat anhu nar, jauh bagi dia api neraka. Satu hari puasa, amalan yang begitu mudah, amalan qalil pahalanya katsir jiddan. Yu'til katsira bil qalil, ya man yu'ti man sa'alah, wahai zat yang memberikan sesiapa yang memohon doa padanya, yang meminta padanya, wahai zat ya man yu'ti man lam yas'alhu wa lam ya'rifhu tahannunan minhu wa rahmah, wahai zat yang bahkan memberikan tanpa diminta karena tahannunan, karena rasa hanun, rasa lembutmu, kasih sayangmu dan rahmatmu kepada hambamu, wahai Allah, wahai zat, maka a'tini bimas'alati iyak, aku mohon padamu, berikanlah, a'tini bimas'alati iyak, aku mohon hanya padamu, jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah, aku minta seluruh kebaikan dunia dan seluruh kebaikan akhirat. Alhamdulillah, yang kita minta tidak cuma kebaikan dunia, kebaikan akhirat kita ikutkan. Kalau kita kan urusannya mungkin al-mutakallim yang bicara di sini, selesaikan utangku, kreditanku, urusan dunia tok yang diminta, akhirat juga perlu kita minta. Hakada khairid dunya wa jami' khairil akhirah, kebaikan akhirat juga kita minta, kita ikut sertakan. Jangan pengennya cuma pengen kaya, pengen rezeki, pengen istri jamil, yang sudah pengen nambah lagi, yang satu punya urusan pengen cerai, tidak ada selesainya umur dunia. Maka kita minta, as'aluka, dengan semua kebaikan yang ada di bulan ini, jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Kemudian kita minta, wasrif anni, dan jauhkanlah dariku dan semua yang memohon doa ini, wasrif anni bimas'alati iyyak jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah fa innahu ghaira manqusin ma a'tait, sesungguhnya tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dari semua dermawanmu ya Rabb, semua yang kau miliki ya Rabb. Maka apa semua yang kau miliki ini aku mohon padamu, apa doa tersebut? Fa innahu ghairu manqusin ma a'tait wa zidni min fadlika ya karim. Tambah lagi mungkin doa yang belum sempat aku panjatkan, semua kebaikan untuk aku ya Rabb. Kemudian dikatakan al-imam meletakkan tangan kirinya di bagian lihiyatu, di bagian janggut atau lihiyanya, beliau meletakkan sambil menggerakkan tangan kanannya, telunjuknya ke arah langit atau menggerakkannya demikian. Dikatakan di riwayat yang tidak disebutkan di mafatih, beliau mencucurkan air matanya sehingga membasahi tangan kanannya dengan air matanya. Apa doanya? Ya dal jalali wal ikram, ya dan na'ma'i wal jud, wahai zat yang begitu luhur, wahai zat yang telah memberikan dermawannya kepada hambanya, ya dal jalali wal ikram, ya dan na'ma'i wal jud, ya dal manni wat taul. Apa yang diminta? Harrim syaibati 'alan nar, haramkanlah ubanku atau ketuaanku ini daripada api neraka. Apa artinya? Kita hidup 40 sana, 50 sana, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kemudian akhirnya neraka wal iyadzubillah. Kita mohon, harrim syaibati 'alan nar, haramkanlah ubanku daripada api neraka. Insyaallah kita mendapatkan kemuliaan hadza syahr, dan kita ini kesempatan beberapa hari lagi kita akan sampai pada Maulidul Anwar, Maulid Amirul Mukminin salawatullahi wassalamuhu alaih. Saya mengajak diri saya dan semua, terlebih dahulu pada Al-Faqir sendiri, membaca biografi Amirul Mukminin, menambah ma'rifah kita tentang Ali bin Abi Thalib, sehingga kita makin sayang, makin kenal, dan wilayah kita kepada beliau adalah wilayah ma'rifiyah, wilayah dengan pengenalan sepenuhnya bahwa beliau adalah sosok yang
perlu kita pertangguhkan, perlu kita upayakan cinta kita pada Ali bin Abi Thalib. Kalau umat ini berupaya yatakhalla an Ali, hasadan an Ali, bughd an Ali, kita perjuangkan semua hayatuna Ali, mamatuna Ali, sehingga yel kami mengatakan adlin, maitin, yammak ya Ali. Kita hidup cinta sama Ali bin Abi Thalib. Kita mati berupaya untuk dihidupkan bersama Ali bin Abi Thalib yaumul qiyamah bersama Muhammadin wa ali Muhammad. Hada minni wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al afwa walidaykum.